Ya, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chatterbox Ramadan Extra 6 Maret 2025. Ini adalah episode sepekan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Karena kita telah masuk pada malam ketujuh bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadi gini teman-teman ya, saya baru ketemu tadi logical fallacy dari mama saya yang keliru banget. Makin malam kalau kita gak mengencangkan suara bacaan Al-Quran kita, gak mengencangkan suara doa kita gitu ya, malah makin bagus, ya kan? Pagi ini udah malam dan sebagainya. Saya mau bantah logical fallacy-nya mama saya dulu nih ya, yang pertama, yaitu gini. Ini obrolan palu gada ya, obrolan nggak bertema, nggak spesifik ya, nggak kayak biasanya. Cuman ini tambahan aja, karena tadi kan kita lebih berfokus pada bagaimana umat Islam itu meneladani Rasulullah Muhammad SAW yang berwirausaha gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Gini ya teman-teman ya, ini adalah bulan Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan ini bulan istimewa, bulan yang spesial gitu loh, dimana Allah Ta'ala itu mengajak kita itu lebih menghidupkan malam, ya. Kita beristirahat yang cukup pada malam dan melaksanakan makan sahur, ya kan, pada sepertiga malam, sepertiga dini hari, taruhlah habis kita tahajud gitu ya, atau di jam-jam kita bertahajud gitu ya, atau sebelum sahur tahajud sebenarnya lebih bagus gitu ya. Ini kan bulan dimana Allah itu mengajak kita tuh menghidupkan malam, ya. Bulan yang dimana Allah istimewakan malamnya. Jadi pertanyaan saya, salah saya di mana kalau saya mengencangkan dan mengeraskan suara saya ketika saya melafaz mengkiroahkan ayat Al-Quran maupun doa gitu loh. Apalagi kalau masjid dan musola ini menggunakan pengeras suara luar untuk bertadarus membaca ayat Al-Quran habis tarawih contohnya. Itu salahnya di mana gitu loh. Ini kan bulan Ramadan ini kan hanya setahun sekali kan. Dan belum tentu kita akan ketemu lagi pada Ramadan berikutnya. Makanya para alim ulama selalu mengatakan, jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena belum tentu Ramadan berikutnya kita akan ketemu lagi. Kalau itu yang ditanamkan, itu yang dicamkan dalam diri kita, insya Allah yang namanya Ramadan ini tuh akan kita maksimalin gitu loh. Bahkan akan kita seriusin mati-matian gitu loh bulan Ramadan ini. Terutama dalam hal menghidupkan malamnya. Memang malam adalah waktu beristirahat, iya. Itu nggak saya bantah itu. Tapi malamnya bulan Ramadan itu untuk dihidupkan, bukan untuk dimatikan. Kalau malam-malam bulan yang lain oke lah. Tapi ini bulan Ramadan, ini kan malam untuk kita hidupkan, ya kan? Malam untuk kita dirikan. Qiyamul lail itu kan artinya mendirikan ibadah di malam hari, ya kan? Qiyamul lail itu artinya mendirikan ibadah di malam hari, ya kan? Pertanyaan saya, kalau kita baca Al-Quran, melapas Al-Quran dengan suara yang keras pada malam, itu salahnya di mana? Apalagi di bulan Ramadan. Salahnya di mana gitu loh. Tapi kembali lagi teman-teman, saya ingatkan ya, walaupun mungkin respon orang akan berbeda-beda gitu ya. Kalaupun ada yang merasa terganggu dan sebagainya, ya itu jangan kita hakimi sebagai ya dengan label-label yang gak karuan. Hanya orang kafir yang tidak senang dengan ayat Al-Quran. Hanya orang fasik yang tidak senang Al-Quran dibacakan. Hanya setan saja yang tidak senang kalau ayat Al-Quran itu dilantunkan gitu. Kawan, mereka bukan setan, mereka bukan orang kafir, mereka bukan orang fasik.
Mereka orang Islam, sama seperti saya, sama seperti Anda para pemirsa barangkali. Cuma pandangan dan pemahaman mereka yang berbeda. Gitu. Paham dan pandangan mereka yang berbeda. Nah, bukan berarti itu untuk dihakimi loh ya. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Nah, solusi bijaknya adalah kita bersikap toleran dengan itu. Dengan sesama umat Islam pun harus kita toleransi juga, karena belum tentu pandangannya sama. Apalagi dengan orang yang bukan Islam. Itu pun juga harus wajib hukumnya untuk kita bertoleransi. Gitu. Jadi nggak boleh kalau kita menghakimi dengan labeling stigma yang macam-macam, apalagi sampai mengkafirkan, mempasikkan, itu nggak boleh. Nggak boleh itu nggak boleh. Sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak boleh. Nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Karena begini, ya. Kenapa nggak boleh? Karena nanti bisa mental ke diri kita sendiri. Jadi tidak boleh. Ya solusinya disiarkan pelan-pelan, didakwahkan pelan-pelan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Ta'ala itu mengajak kita menghidupkan malam. Bukan untuk diperlakukan malam Ramadan ini seperti malam bulan-bulan lain. Gitu. Pelan-pelan. Dia disosialisasi, dilakukan langkah persuasif gitu loh. Jangan main langsung hantam dengan label. Main hantam dengan label malah gak karu-karuan, malah gak bagus nanti. Jangan ya, jangan main labeling seperti itu, nggak baik, ya, nggak baik, nggak bagus, ya. Lebih baik didakwahkan pelan-pelan, gitu. Makanya ini bantahan dari saya. Sebenarnya, ya, simple sih, ya. Allah Ta'ala itu mengajak kita untuk menghidupkan malam Ramadan. Tapi kembali lagi, mungkin sama saya pandangannya berbeda kali dengan saya. Ya sudah, jadi mau gak mau saya harus hargai pendapat beliau, hargai statementnya beliau. Gitu. Saya harus bertoleransi dengan statementnya beliau yang karena barangkali mungkin beliau menyatakan demikian karena mungkin beliau punya pemahaman dan pemikiran lain. Gak apa-apa gitu loh. Gak apa-apa gitu loh. Itu tidak menjadi masalah buat saya. Tapi saya menilainya itu logical fallacy, kesalahan berpikir. Nah, kembali lagi kita bahas tentang umat Rasulullah itu kalau berekonomi itu menjadi kaya itu gimana ya? Gitu. Saya kan tadi dibilang sama ayah tiri saya, sama samu saya kan, bahwa saya cocoknya kalau ini tuh kerja tuh bukan kerja sama orang, bukan kerja diatur sama orang gitu. Malah dibilang saya ritme hidupnya kayak anak SD gitu. Gak ada plan mau ngapain apa segala macam. Saya bilang ya, mohon maaf lahir dan batin ya, rencana saya tuh banyak. Udah saya plan semua. Cuma memang sengaja gak saya tulis. Ya, kenapa? Karena namanya rencana bisa saja berubah. Satu. Yang kedua, ya, namanya kita hidup di dunia ini, semua ini tuh karena izin Allah. Bukan sekendak kita sendiri. Benar yang dibilang orang tua saya, benar. Ya, sekendak kita sendiri. Semua dalam hidup ini bukan karena kehendak kita sendiri, karena ada peran Allah di dalam hidup kita. Gitu loh. Ya. Makanya paling kita hanya bisa mengatakan insya Allah jika Allah mengizinkan. Tapi kata insya Allah ini jangan disalahgunakan loh ya. Jangan disalahgunakan. Kata insya Allah itu bukan kata sembarangan loh. Jika Allah mengizinkan. Karena memang segala yang terjadi ini terjadi atas izin Allah. Ya kan? Hal yang gak baik menurut kita, itu terjadi semua atas izin Allah. Contoh,
Terjadinya musibah banjir baru-baru ini, itu terjadi karena izin Allah. Diizinkan oleh Allah untuk terjadi sebagai apa? Sebagai peringatan, sebagai teguran, bahkan sebagai azab. Ya. Makanya kenapa kemarin Jakarta, Bekasi, Bogor itu banjir? Karena diizinkan Allah terjadi. Walaupun itu buat kita adalah hal yang gak menyenangkan, tapi diizinkan Allah terjadi. Kalaupun hal yang menyenangkan, contoh seperti orang dapat promosi jabatan, di dalam peran itu ada izin Allah di situ. Walaupun orang udah berkarir lama sedemikian rupa, kinerjanya baik, ya memuaskan dan seterusnya, tapi kalau Allah belum menghendaki, kalau Allah belum mengizinkan, dia dapat promosi jabatan yang lebih tinggi, mau apa? Kita ini hidup, ya. Kita ini hidup, ya, karena diizinkan oleh Allah. Orang yang kita sayangi, orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, tiba-tiba dipanggil pulang sama Allah, itu pun terjadi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Ya. Hal-hal yang gak menyenangkan menurut kita nih, menurut emosi kita sebagai manusia, ya, itu terjadi juga karena izin Allah loh. Lebih dari keguguran, lebih dari sekali. Kayak artis Rada Jabri tuh. Baru setahun nikah, hamil, keguguran. Ya kan? Itu terjadi karena izin Allah. Walaupun hal itu gak menyenangkan, gak nyenengin. Itu terjadi karena izin Allah. Sebaliknya, hal yang menurut emosi kita nih, hal yang nyenengin. Contoh, dari yang tadinya biasa mudik lebaran naik mobil, naik kendaraan darat, tiba-tiba naik pesawat terbang, senangnya bukan main. Itu terjadi karena izin Allah, tau gak? Jadi kita ini hidup, ya, dalam skenario yang sudah Allah bikin. Di mana skenario Allah ini kita dapatkan? Di pada saat umur kandungan rahim kita 4 bulan, ditiupkan ruh, dihadapkan pada Allah, roh kita. Ini hidup yang kamu jalanin, ini. Bisa dirubah, bisa. Kalau kita mau usaha, bisa berubah, bisa. Kalau kita ada effort, kita ada usaha, kita ada kerja untuk itu. Itu namanya qadar, takdir Allah yang bisa dirubah. Jadi skenario hidup kita sudah kita dapatkan dari usia rahim kita 4 bulan di kandungan ibu. Kamu akan hidup gini. Gitu. Jadi kalau ayah tiri saya, ayah sambung saya mengatakan ritme hidup saya kayak anak SD, itu salah coy. Manusia berencana iya, tapi Allah yang berkehendak loh. Makanya prinsip saya gini, hidup itu gak usah terlalu banyak rencana. Kenapa? Kalau rencana gak bisa kita wujudin, ujungnya apa? Kecewa. Ujungnya kecewa, larinya kemana? Depresi, stres, murung, gak semangat gak semangat hidup, gak nafsu makan, gak nafsu minum, ya, ngurung diri aja di kamar, gak connect dengan dunia luar. Tiba-tiba badan udah kerempeng, udah tinggal tulang doang. Atau paling enggak seburuk-buruknya dibandingkan itu, jadi gila, dilarikan ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Depresi, stres, rencananya kagak jalan, rencananya gagal, buyar semua. Nah itu coba bayangin. Kalau kayak gitu bagaimana coba? Mau menyalahkan siapa? Masa ya kita mau menyalahkan orang?
Masa ya kita mau menyalahkan keadaan? Masa ya kita mau menyalahkan Allah? Kan gak boleh kita menyalahkan Allah. Gak boleh. Itulah namanya manusia. Boleh berencana, tapi yang berkehendak tetap Allah. Allah itu iradat, maha berkehendak. Gak bisa kita main sekendak kita sendiri, gak bisa. Kalau Allah belum mengizinkan, Allah belum menghendaki, ya sudah. Jalanin aja. Gak perlu kita harus ngotot apa segala macam itu. Gak perlu. Kita itu kompetisinya bukan dengan orang, kompetisi dengan diri kita sendiri, coy. Gak perlu ngiri orang lebih sukses dari kita, kagak usah. Gak perlu ngiri orang udah nikah usia sekian, kagak usah. Gak perlu ngiri orang umur sekian udah pergi jalan-jalan ke berbagai negara, gak usah. Takaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu beda-beda, coy. Skenario hidup yang diberikan oleh Allah kepada orang itu beda-beda. Rancangan hidup dari Allah kepada orang yang itu beda-beda. Tenang aja, kita gak usah khawatir. Semua orang itu punya jatah buat sukses. Semua orang punya jatah buat berhasil. Tapi ingat, Allah lah yang menentukan semuanya. Rencana kita bisa goal karena memang Allah menghendaki itu terjadi. Tapi rencana kita bisa buyar, bisa berantakan, bahkan gagal, gak bisa diwujudkan. Itu juga ada peran Allah di dalamnya. Kenapa? Allah lebih tahu daripada kita, tau gak? Bukan berarti kita hidup gak boleh punya rencana. Saya ngomong begini, jangan disalah artikan. Ya, jangan disalah artikan bahwa hidup itu kalau begini hidup itu gak usah bikin rencana dong, bikin life planning dong. Bukan begitu. Itu salah cara berpikirnya. Nih, hidup itu yang benar, hidup itu jangan kita terlalu banyak berencana. Jangan terlalu kita banyak berangan-angan ini dan itu apa segala macam. Kalau nggak bisa diwujudkan, ujungnya apa? Kecewa. Nah, ujung-ujungnya apa? Lari ke rumah sakit jiwa. Jadi gila nanti lama-lama. Mau kayak gitu. Ngeluapin stres, ujung-ujungnya apa? Saking stres, saking depresinya, nyawa orang yang gak bersalah pun melayang. Coba itu bayangin. Anak dibantai, dibunuh bahkan. Nah, stres. Kompilasi dari stres itu meluap. Jadi masalah rumah tangga. Nyawa melayang. Auzubillah. Kalau gak itu lari ke narkoba, lari ke miras, lari ke buat tindak kriminal. Ujung-ujungnya apa? Mati dan sebagai pelaku kriminal. Mau kayak gitu? Begitu, bukan karena ritme hidup saya kayak anak SD atau gimana ya, bukan begitu. Orang kalau belum mengenal Allah, orang kalau belum tahu siapa itu Allah, rasanya mungkin akan stick pada pemahaman life must have a plan. Hidup itu harus punya perencanaan. Rencanakan apa ini harimu ke depan ini dan itu, mau ngapain gitu. Tapi ingat, hidup itu juga jangan dibikin kita ngalir aja, jangan. Kalau kita dibikin ngalir aja, ntar kita ikutin arusnya bawa kita ke hal yang gak baik, gak bisa gitu juga. Maka kita harus kendalikan arus itu. Begitu ya, jadi gak perlu kita harus ngotot hidup begini gitu, gak perlu teman-teman. Nanti malah menderita kitanya. Jangan. Dibawa santai aja hidup itu tuh. Ya. Nah, terakhir dari saya nih, ya kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Natur dari ekonominya umat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah berwira swasta.
Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri dari kecil diajarin oleh pamannya Abu Thalib, diajarkan untuk apa? Berwira swasta, berdagang, bukan bekerja. Kalau bekerja tuh ininya orang Kristen tuh, ora et labora, berdoa dan bekerja. Labor, ada kata labor di situ. Pekerja, buruh, ya. Berdoa dan bekerja. Natur umat Islam tuh bukan pekerja, tapi pebisnis, berwirausaha, pelaku wirausaha. Nabi Muhammad SAW pun juga seorang wirausaha, juga seorang pedagang, ya. Itu yang harus kita ikutin. Justru tadi saya harapkan di Indonesia ini sebagai negara yang bermayoritas Islam mutlak, ya 90% ke atas gitu ya, harusnya ekonomi kita ini adalah ekonomi yang mendukung ekonomi Rasulullah Muhammad SAW. Ya paling tiga kan sekarang banyak wirausaha yang bermunculan. Nabi Muhammad SAW itu diajarkan dari kecil oleh pamannya Abu Thalib itu berdagang, berwira swasta. Gitu. Masa ya umat Nabi Muhammad SAW disamakan dengan umat sebelah? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya. Dan tahukah Anda, Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu juga orang kaya pada zamannya, multimilioner, multibilioner pada zamannya. Dan beliau siapa? Beliau adalah seorang pelaku wira swasta. Beliau seorang pebisnis pada zamannya. Hebat gak? Hebat. Mantap gak? Mantap. Begitu kawan. Jadi naturnya ekonomi umat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dengan berwira swasta, dengan berdagang. Kan dengan bekerja, berdagang, berwira swasta, berbisnis. Cuma memang regulasi kewirausahaan ini harus dibenerin lagi biar makin mantap gitu ya. Jadi kurang lebih yaitu yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita contoh teladani Rasulullah Muhammad SAW ya, dengan berdagang, dengan berwira swasta. Tapi berdagang dan berwira swastanya pun juga harus yang jujur, yang sehat, tidak curang, tidak main oplos-oplosan gitu. Terima kasih telah menonton.